Nah, jadi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Bhavisha Purana. Kitabnya lebih tua dibandingkan dengan kitab Weda. Nah, kepalanya, rambutnya tidak dikucir, tidak makan semua daging dimakannya kecuali daging anjing dan daging babi. Dan kemudian mereka dipanggil Musalaman. Kemudian dia disebut dengan Narasamsa. Narasamsa, panggilannya Narasamsa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu adalah pujian tertinggi kepada manusia yang disebut dengan sholawat. Jadi Narasamsa itu artinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Resi itu selalu naik onta. Resi ini orang yang terhormat dalam agama Nabi, ya. Nabi itu selalu naik onta. Ternyata memang Nabi Muhammad SAW selalu naik onta. Di India ada juga onta, tapi tak selalu dinaiki orang. Di Cina juga ada onta, tak selalu dinaiki orang. Tapi katanya Nabi akhir zaman ini selalu naik onta. Yang ke-13 katanya namanya Mahmadah, itu membawa undang-undang abadi. Nah, undang-undang abadi itu aturan dari Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Sampai hari ini abadi. Kalau kitab Taurat, Injil sampai sekarang enggak abadi, tak terpelihara, banyak bercampur. Tapi Al-Qur'anul Karim merupakan undang-undang abadi. Yang ke-14 tempatnya disebut namanya Mahmadah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, orang semakin menggali agama-agama lama, kemudian digali lagi dalam kitab-kitab terdahulu, ditemukan tentang Nabi akhir zamannya ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam hadis dikatakan, man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, maka orang itu akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pentingnya kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Itu salah satu dari strategi mencintai Rasulullah. Apakah nak nambah-nambah agama itu, Ustaz? Ya tidaklah. Yang tak boleh ditambah itu hanya rukun iman dan rukun Islam. Itu bid'ah namanya. Ada orang yang nambahnya, rukun imannya jadi 7, yang ke-7 itu makan dan minum katanya. Kenapa? Saya nggak sanggup beriman kalau nggak makan katanya. Nampaknya kayak baik itu, tapi walaupun baik, yang namanya pokok ajaran Islam itu sudah sempurna, tak boleh ditambah lagi. Ya rukun Islam 5, ditambah lagi menjadi 6. Yang ke-6 itu jihad katanya. Bagus itu jihad, berjuang jalan Allah, tapi tak boleh ditambahkan kepada rukun Islam. Tidak boleh, sudah lengkap. Kenapa? Kalau kita tambah juga, itu namanya bid'ah, dhalalah, sesat, dan itu namanya mengkhianati Rasulullah. Khana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhianati risalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah sempurna berdasarkan ayat Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan kepadamu agamamu dan redha aku Islam menjadi agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Awalnya itu al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya menghafal ayat-ayat itu waktu ibtidaiyah, waktu SD, hafal sampai tua sekarang. Kalau sudah tua ini menghafal tak banyak yang lengket, tapi waktu remaja banyak yang lengket. Apalagi ayat-ayat hadis-hadis yang baca ini itu dipakai untuk lomba pidato tidak iya. Satu karunia dari Allah. Dari ibtidaiyah saya sudah juara 1 pidato tingkat SD, ya. Kemudian tingkat sanawiyah saya sudah pindah ke Bangkina. Juara 1 juga 9 kali. Oh,
Karena ada pekan Maulid namanya itu, pekan Maulid Nabi angka 17 madrasah di Air Tiris. Dapat saya juara 1 dalam pidato. Kalau baca Al-Quran saya juara 2 paling tinggi, tidak pernah juara 1. Tapi kalau pidato juara 1 terus. Sampai tingkat aliyah 17 madrasah dan pesantren. Dapat juga 7 kali dengan buku-buku hadiah, ada baju, ada bahan celana. Saya tengah jahit waktu itu, langsung saya jahit sekali. Banyak baju hadiah katanya. Hadiah apa? Akhirnya dia cik, boleh tak? Kasih. Jadi karena saya selalu lomba itu harus tampil lebih hebat di depan cermin, di depan kaca, dicoba tangan seperti apa supaya jadi juara 1 terus dapat. Nah, banyaklah ayat-ayat yang dihafal hadis-hadis. Sampai sekarang masih ingat. Cuma kadang-kadang ada kesalahan saya. Kalau lomba pidato itu kan berapi-api, lebih daripada Bung Karno. Kadang-kadang terbawakan oleh saya dalam khutbah Jumat. Sedang khutbah Jumat, semangat tidak berapi-api, hampir orang bertepuk tangan. Karena ciri-ciri orang pidato itu kalau semangat orang bertepuk tangan. Sedang khutbah Jumat tidak boleh tepuk tangan. Jemaah yang bilang kepada saya, Ustaz tadi semangat betul. Dulu 10 tahun yang lalu, sekarang tak lagi pidato tua ini banyak nangis saya berdoa. Iya. Apalagi berdoa itu hampir tiap minggu saya nangis mendoakan Palestina ini, mendoakan umat Islam jangan berpecah belah seperti di Rohingya itu. Tak sadar itu lebih banyak menetes air mata saya. Nah, kalau dulu seperti orang lomba pidato semangatnya apa kata jemaah? Ustaz, iya, Ustaz masih muda gitu ya, mau 30-an. Apa? Hampir daripada tangan tadi lagi gitu. Tak ingin Ustaz khutbah, ya ibadah berarti. Nah, jadi anak-anak itu harus kita bekal dari muda, di hafalan-hafalan ayat, semangat keagamaan. Kalau dari muda sampai tertua, terbawa-bawa. Nah, sampai saya ceramah ini menjadi hobi, menjadi kesenangan. Sholawat menjadi hobi, baca Al-Quran menjadi hobi. Itu sedang nyetir saya tuh baca ayat Quran itu baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwajan. Apa kata istri? Abang ini ialah nyupir sampai ke tempat pahala dapat juga baca Al-Quran. Tapi boleh diganggu, saya sedang baca Al-Quran boleh diganggu, ada hal yang penting bang ini singgah dulu sini. Boleh. Sadaqallahul azim, singgah boleh buang misalnya kan. Sudah tuh naik lagi, saya baca lagi. Kalau saya sudah capek baca Al-Quran, baca selawat, tabnya saya bunyikan. Ceramah Zainuddin MZ atau ceramah perbandingan agama dari Ahmad Didat yang dalam bahasa Inggris itu. Jadi tambah lagi perbedahan kita dalam bahasa Inggris, bertambah pula ilmu kita tentang perbandingan agama. Nah, demikianlah kepada ibu terhormat, semoga Allah meridai kita semua. Cintailah Al-Quran, cintai selawat kepada Rasulullah, dan cintai ilmu pengetahuan agama. Dan ternyata agama-agama terdahulu banyak sekali mengisyaratkan tentang agama terakhir, yakni agama Islam. Sekarang sangat diminati di Jepang, di Amerika, di Korea, di mana-mana. Karena dunia sekarang dalam keadaan gelisah. Kegelisahan dunia ini solusinya adalah Islam. Ketenangan batin didapatkan dari Islam. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan diselipkan pada kursi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilapor ke polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu pada tuh? Mas, alhamdulillah. Iya, udah kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.